Pemangku Sultan Johor, tempat pejabat FAM sepak bola Malaysia, butuh orang seperti Erick Thohir. Tokoh sangat berpengaruh sekaligus pemilik Johor Darut Takzim itu menjadikan Erick Thohir sebagai contoh kepemimpinan efektif yang dibutuhkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau Football Associations of Malaysia atau FAM saat ini. Tunku Ismail menganggap sepak bola di negerinya selalu menghadapi masalah karena individu yang berada dalam industri bidang itu tak berfungsi untuk menjalankan tugas dengan baik. Kritik pedas Tunku Ismail terhadap FAM itu menjadi berita utama di sejumlah media Malaysia pada Sabtu. Sintayong berani panggil Elkan Bagot untuk gantikan Miss Hilgers yang cedera jelang timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi. Benarkah? Sintayong berani memanggil Elkan Bagot untuk menggantikan Miss Hilgers yang cedera jelang timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi. Kabar buruk menimpa timnas Indonesia pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Sang bek andalan Miss Hilgers mengalami cedera saat FC20 menang 1-0 atas Willem II di lanjutan Eredivisie 2024-2025 Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menurut jurnalis Belanda Tijman van Wessen, bek 23 tahun itu didiagnosis mengalami masalah hamstring. Lalu, bagaimana informasi selengkapnya? Mari kita simak video berikut ini, guys. Namun, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan berikan like serta komentar kamu ya, guys ya. Tokoh sangat berpengaruh sekaligus pemilik Johor Darul Takzim itu menjadikan Erick Thohir sebagai contoh kepemimpinan efektif yang dibutuhkan Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM saat ini. Kritik pedas Tengku Ismail terhadap FAM itu menjadi berita utama di sejumlah media Malaysia pada Sabtu 2 November 2024 malam ketika menjawab cuitan on football di akun platform X. Mereka tak punya visi, komitmen, pengetahuan, dan gairah. Contohlah Erick Thohir yang punya duit, pengetahuan, hubungan internasional, dan gairah imbuhnya. Itulah dasar sepak bola Indonesia memperbaiki proyek infrastruktur, liga, dan skuad timnas mereka. Tandas Tengku Ismail. Sampai hari ini saya masih tidak mengerti bagaimana ada individu yang mengatur tim, menghabiskan banyak anggaran dan kemudian tidak membayar gaji pemain, menyalahkan badan induk Liga Sepak Bola Nasional secara keseluruhan. Nah, dari sini kita tahu ya, guys ya, banyak sekali masalah yang terjadi di Federasi Sepak Bola Malaysia ya, guys ya. Bahkan kata dari Tunku Ismail ini ya, bahwasannya banyak sekali pemain yang tidak digaji, guys, oleh federasi yang dipimpin oleh Datuk Hamidin. Jadi memang mungkin itu salah satu mengapa prestasi mereka turun ya, guys ya, seperti itu. Asosiasi itu pun perlu diajarkan jelasnya. Presiden FAM periode 2017-2018 itu kecewa karena perkembangan sepak bola Malaysia kini jauh di bawah Indonesia. Timnas senior negeri jiran itu belum lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi karena gagal di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibatnya timnas Malaysia harus berjuang lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Timnas U23 Malaysia terpuruk di Piala Asia U23 2024 pada April sampai Mei lalu dengan menjadi juru kunci setelah kalah 3 kali beruntun. Sedangkan Timnas U23 Indonesia berhasil finish sebagai peringkat keempat. Timnas U20 Malaysia gagal lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina setelah tersingkir di fase grup kualifikasi. Timnas U17 negeri
jiran itu juga gagal lolos ke Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi setelah tersingkir di kualifikasi beberapa hari lalu. Sementara semua level usia timnas Indonesia dari U17 hingga senior lolos ke putaran final Piala Asia. Jadi itulah perbandingannya guys antara timnas Malaysia dan timnas Indonesia saat ini. Memang dua hal yang sangat jauh berbeda ya guys ya, yang dimana timnas Malaysia itu dari semua umur itu tidak lolos Piala Asia ya guys ya. Tapi untuk timnas Indonesia itu kita patut berbangga dan bersyukur karena semua timnas kita dari U17, U20, U23 sampai senior itu sudah lulus untuk masuk ke Piala Asia. Ini benar-benar catatan sejarah karena di semua kategori timnas kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Itu bukti level kita sudah naik dalam waktu yang relatif singkat, ucap Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Berita selanjutnya, Sintayong berani memanggil Elkan Bagot untuk menggantikan Misilgas yang cedera gelang timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Kabar buruk menimpa timnas Indonesia pada Minggu 3 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sintayong akan memanggil siapa sebagai pengganti Misilgas? Wahyu Prasetyo biasanya bisa diandalkan Sintayong sebagai pemain pelapis. Namun, bek Malut United itu sedang menjalani penyembuhan cedera betis. Satu-satunya pemain yang levelnya tak jauh berbeda dari Misilgas adalah bek Blackpool FC Elkan Bagot. Oke, dikabarkan bahwasannya Niels Hilgers beberapa hari lalu itu cedera ya di turnamen antara klubnya di Belanda ya guys ya. Jadi memang sangat disayangkan sekali di waktu-waktu yang sangat diperlukan ini Niels Hilgers yang tadinya sudah diumumkan oleh STY bisa bergabung di timnas Garuda, tahu-tahu mengalami cedera seperti itu ya. Tapi kita berharap semoga cederanya tidak parah ya guys ya, sehingga masih bisa dimainkan untuk timnas Garuda untuk melawan Jepang dan Arab Saudi mendatang ya. Dan kabar-kabarnya kalaupun Niels Hilgers ini tidak bisa, maka satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Elkan Bagot. Tapi apakah Elkan Bagot bersedia untuk dipanggil oleh Sintayong? Setelah cedera sejak akhir Agustus 2024, Elkan Bagot akhirnya pulih dari cedera. Ia sudah duduk di bangku cadangan saat Blackpool FC menang 2-0 atas Gillingham FC di babak pertama Piala FA 2024-2025 Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menarik menanti keputusan Sintayong ke depan. Harapan utamanya Misilgas segera pulih. Tenaga mantan bek timnas Belanda U21 itu dibutuhkan untuk menghalau serangan-serangan pemain timnas Jepang dan Arab Saudi. Dan masih di berita selanjutnya, penyerang Borneo FC Leo Gaucho membuat pernyataan bahwa dirinya siap menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Dia merasa sangat nyaman berada di Indonesia dan ingin berkontribusi pada negara. Leo Gaucho baru bergabung dengan Borneo. Nah, untuk Leo Gaucho ini, untuk dia dinaturalisasi itu ada syaratnya ya guys ya. Nggak bisa toh dia baru aja bergabung di Liga Indonesia langsung bisa dinaturalisasi. Itu tidak bisa ya guys. Jadi syaratnya adalah kalau ada orang yang ingin dinaturalisasi itu harus tinggal di Indonesia minimal 5 tahun guys ya, dan berkontribusi terhadap pembangunan apa yang bisa untuk Indonesia seperti itu ya guys ya. Atau dia memiliki keturunan, misalnya kakeknya, neneknya, atau ibunya atau ayahnya memang berdarah Indonesia seperti itu. Jadi memang untuk dinaturalisasi ini butuh waktu ataupun butuh aturan FIFA yang jelas dan nggak sembarangan. Borneo FC pada awal musim 2024 sampai 2025, dia memulai kiprahnya dengan impresif.
Pemain asal Brazil itu mencetak 3 gol dan membawa Borneo FC ke final Piala Presiden 2024 lalu. Saat kompetisi resmi digelar, performa Leo Gaucho tetap konsisten. Dia mampu bikin 6 gol hingga pekan ke-10 BRI Liga 1 2024-2025. Leo Gaucho juga mencetak 2 gol pada 2 laga Borneo FC di Asian Club Championship 2024-2025. Sebagai seorang penyerang, Leo Gaucho punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus. Pada usia yang masih 23 tahun, Leo Gaucho juga berpotensi berkembang lebih baik lagi ke depannya. Leo Gaucho siap membela timnas Indonesia. Leo Gaucho berasal dari Brazil. Dia tak punya darah Indonesia. Jadi jika ingin menjalani proses naturalisasi, Leo Gaucho harus tinggal di Indonesia minimal selama 5 tahun dan dia siap menjalani proses tersebut. Saya mau jika Indonesia ingin menjadikan saya pemain naturalisasi. Bagi saya itu sangat mungkin karena saya sangat nyaman berada di sini, ucap Leo Gaucho pada senior di kanal YouTube Transfer Market Indonesia. Bagi saya itu adalah Nah, seperti yang saya informasikan tadi ya guys ya, bahwasanya Leo Gaucho ini kalau misalnya memang ingin dinaturalisasi, dia harus tinggal di Indonesia minimal 5 tahun guys, karena dia tidak mempunyai keturunan dari Indonesia ya guys ya. Oke, sampai di situ aja dulu guys berita geng bola untuk kali ini guys ya. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, like, share, and comment video ini dan channel ini ya guys ya. Dan kita ketemu lagi untuk episode video dan kabar-kabar timnas Indonesia selanjutnya.